Selamat datang di channel Vibespedia, channel yang membahas info menarik dunia dan sekitar kita. Kali ini Mimin akan membahas sisi gelap Jepang yang jarang diketahui. Tapi jangan lupa sebelumnya like subscribe dulu ya. Nomor 1, apakah Jepang itu aman? Memang benar. Tapi ingat, aman bukan berarti tidak ada. Tingkat kriminalitasnya memang kecil, namun masih ada. Berita mengenai amannya Jepang memang sudah terkenal di mata dunia. Namun alangkah baiknya jangan terlalu terbuai dengan keamaan tersebut. Jepang memang aman, namun tidak sepenuhnya aman. Apalagi mungkin saja tidak simen yang diberitakan, karena media dikendalikan oleh pemerintah Jepang, yang bisa jadi menutupi kriminalitas yang ada. Jangan sampai kita lengah, karena yang namanya kejahatan pasti tetap ada. Tetap waspada. Nomor 2, faktanya media dikendalikan oleh pemerintah. Masih ingat dengan tsunami Jepang tahun 2011? Bencana tersebut mengakibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi meledak dan mengeluarkan material radioaktif dalam jumlah yang besar. Setelah beberapa tahun berlalu, media dan pemerintah seakan menutup rapat efek yang ditimbulkan dari bencana ini. Padahal sampai hari ini, efek yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi global. Karena nyatanya, sebanyak 400 ton cairan radioaktif mengalir ke Laut Pasifik tiap harinya. Fakta mengerikan ini sangat ditutupi oleh media Jepang. Apalagi, Jepang telah mengesahkan UU yang berisi, siapa saja yang membocorkan rahasia negara akan diberi sanksi 10 tahun penjara. Jadi siapapun yang membocorkan betapa bahayanya reaksi nuklir, terancam dikenai sanksi. Namun positifnya dari menutup kebenaran ini adalah untuk menjaga ketentraman negara, ekonomi serta stabilitas. Karena dikhawatirkan jika hal ini tersebar luas, akan banyak pihak lain yang mengambil kesempatan menekan pemerintah dan memecah belah bangsa. Yang ketiga, sexual assault. Pelecehan seksual merupakan hal yang sangat biasa di Jepang. Bahkan, hal yang dilakukan perempuan setelah dilecehkan biasanya adalah hanya berkata, "Ah, dasar lelaki." Polisi juga terkesan tidak peduli dengan kejahatan pelecehan seksual. Apalagi, perempuan di Jepang merasa malu apabila melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya karena dianggap merupakan sebuah aib. Biasanya pelecehan seksual banyak terjadi di kereta dan tempat-tempat ramai dan sesak. Salah satu YouTuber pun pernah mengungkapkan pengalaman pelecehan seksual yang pernah dialami di salah satu videonya. Nomor 4. Karoshi. Jepang dikenal dengan budaya kerjanya yang disiplin. Dan itu merupakan hal yang baik dan patut dicontoh. Namun, terdapat beberapa dampak negatif yang pernah terjadi, bahkan menjadi headline dunia. Karoshi, bunuh diri akibat stres pekerjaan pernah dialami oleh salah satu pegawai Densu. Matsuri Takahashi, dikabarkan dipaksa untuk bekerja, lembur, yaitu kelebihan waktu kerja 105 jam dalam sebulan. Dengan kejadian tersebut, CEO Densu pun mengundurkan diri. Yang kelima, angka bunuh diri yang tinggi. Setelah tadi berbicara mengenai Karoshi, bunuh diri akibat pekerjaan yang berlebihan. Sekitar 57% kasus bunuh diri, penyebabnya adalah pengangguran. Selain itu, masyarakat Jepang mempunyai harga diri yang sangat tinggi, jadi tak sedikit pula yang bunuh diri dengan alasan kehormatan. Contohnya, saat kasus Fukushima. Sektor industri utama Fukushima adalah pertanian, sekitar 49 mil dari PLTN Fukushima, di daerah Sukagawa terdapat petani yang mempunyai usaha pertanian. Sejak kejadian tsunami, pihak pemerintah Jepang tetap mengizinkan keluarganya untuk menjual hasil pertanian mereka karena berasnya belum melewati batas limit radiasi. Ternyata tanpa diketahui, ditutupi oleh pemerintah, hasil tani petani tersebut sudah berkontaminasi radiasi dengan limit yang lebih. Karena merasa bersalah telah menjual hasil tani beradiasi tinggi, petani tersebut pun bunuh diri dengan cara gantung diri. Banyak juga kasus bunuh diri yang terjadi akibat adanya tekanan sosial, bully, stres, bahkan ada hutan di Jepang yang terkenal sebagai tempat bunuh diri populer. Namun, terlepas dari semua itu, Jepang merupakan negara dengan budaya yang menarik dan unik untuk dikunjungi. Keramahannya warga Jepang dengan turisnya menjadi alasan banyak orang yang betah untuk mengunjungi Jepang. Namun menjadi turis tentunya berbeda dengan menjadi warga Jepang. Yang keenam, Joshi Kosei, prostitusi remaja usia SMA. Sejarah Joshi Kosei sendiri sudah ada sejak tahun 90-an.
Awalnya, aktivitas ini sama sekali tak menyinggung ranah prostitusi, melainkan hanya kencan biasa. Pada masa itu, pria parubaya yang baru pulang kerja biasanya datang ke kafe-kafe untuk menyewa jasa Joshi Kosei. Di tempat inilah, para pelajar belia itu berkumpul untuk menemani berbincang para pelanggannya. Seperti yang terjadi sekarang ini, Joshi Kosei sudah berubah menjadi bisnis pemuas laki-laki berhidung belang. Sudah banyak pelajar yang akhirnya terjerumus dengan bisnis gelap ini. Parahnya, sekali terjerumus maka akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar. Berbagai alasan yang menyebabkan mereka masuk ke dunia gelap ini, seperti masalah finansial, terbawa arus pergaulan hingga memang karena mendapatkan kesenangan sendiri. Akhirnya mereka menjadi objek pelampiasan nafsu para pria. Padahal hukum di negara itu sangat melarang untuk bisnis prostitusi anak di bawah umur. Biasanya para Joshi Kosei ini sangat banyak ditemukan di distrik Akihabara. Terima kasih telah menonton video ini, terus ikuti konten kami, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, sampai jumpa.